Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Kita mulai ya. Bismillah. Sedap, kopinya dari Glick sebentar. Saya ambilkan ini ya. Nah, ini dia. Nih, kocok-kocok nih adalah kopinya dari Glick Gando-Gandola Lembang. Ini enak banget ya pagi-pagi. Kita ngopi ntar ya, saya tambahin lagi. Kita cobain kalau pakai aerator ya. Pakai aerator apakah nambah lebih enak nggak ya? Atau tadi itu udah enak, kita tambahin pakai aerator ya. Sebentar. Enak soft, lebih soft. Mari kita bahas soal security hole. Jadi kali ini seperti sebelumnya yang kita dirty flag ya. Sekarang kita bahas yang ini. Sebentar saya share. Nah, jadi ini ada masalah baru ya. New Linux pedit nih, pedit ya. Ini kayaknya paket edit ya. Cow exploit enables root access by poisoning cache binaries. Nah, jadi ceritanya ini ya. Jadi kalau kita jalankan sebetulnya dia user biasa ya, local unprivileged user itu user biasa menjadi root ya. Ini dikasih, ini ada CVE-nya ya, dikasih nama pedit ini pedit ya, pedit cow is an out of bound write in the packet editing action. Oh, jadi packet editing that corrupts shared page cache memory. Ini ada public working exploit-nya ada ya, jadi langsung ada. Jadi ceritanya apa? Jadi ceritanya itu yang ini saya baca dari ini ya. Jadi kalau ceritanya kalau kita sebetulnya kan untuk mempercepat sebuah sistem itu biasanya ada mekanisme cache. Jadi kalau kita misalnya ada membaca sebuah file, misalnya filenya itu kita eksekusi, misalnya filenya apa yang kita eksekusi ya? Apache menjalankan web server, Nginx atau bahkan command yang biasa ya, ls atau apa itu ya. Nah itu kalau itu dipakai berkali-kali daripada dia harus membaca disk ya, membaca disk lagi, baca disk dan baca disk itu lambat. Disknya mau SSD pun ya, disk yang kita sebut SSD itu solid state ya, jadi sudah elektronik pun masih dianggap lambat karena dia tidak ada di bagian dari CPU. Jadi kalau CPU di dalam itu ada cache. Jadi kalau ada sesuatu yang kita eksekusi sering dimasukin aja cache. Sehingga kalau mau dieksekusi baru lagi, dia lihat di cache ada, ya udah eksekusi itu aja. Ngapain juga kita bacain dari disk lagi yang super lambat. Ya, jadi kita baca dari cache. Nah, ini yang menjadi masalah di cache-nya itu di-corrupt. Sehingga itu bisa diacak-acak. Kan kalau dimasukin cache itu biasanya oleh root ya, itu di-manage oleh admin atau root. Jadi kita user biasa, Budi gitu nggak bisa apa-apa. Hanya admin atau root yang bisa mengakses sistem di situ. Nah, ini yang di-corrupt. Jadi ceritanya kalau di sistem Unix ya, termasuk Linux itu ada program-program yang harus dijalankan oleh admin. Biasanya SU gitu ya, dijalankan oleh admin sehingga kalau kita masuk ke menggunakan program itu, maka kita level kita aksesnya kita menjadi admin ya atau super user ya, masuk ke situ. Nah, itulah yang ini. Jadi program SU ini dimasukkan dalam cache. Nah, cache-nya itu kita poison, kita otak-atik sehingga user biasa bisa masuk ke situ, ya bisa mengeksekusi itu sehingga jadi root. Kayak dirty flag juga lah ya. Nah, ini jadi kalau dibaca ya, nanti nih saya sertakan linknya, nanti ini bisa dibaca. Nah, kalau ini ada namanya public working exploit nih, kalau kita klik itu ini sebenarnya tadi sudah saya klik. Ada softwarenya atau proof of concept-nya ini sudah ada di GitHub ya. Jadi ini udah ya, ini ya, kita download aja ya. Coba kita lakukan ini ya, kita download. Misalnya kita download ini code-nya, kita copy ini, kemudian ini saya sudah ada ya, nih ada ini saya buatkan di sini ya, git clone ya. Nah yang tadi ya, just jadi cloning. Ya, jadi ini udah masuk. Paket edit ya. Ini di Kali Linux saya. Nah, ini ada itu. Instruksinya sebetulnya kita hanya perlu compile ini, tapi kalau kita lihat ya di make file-nya itu adalah kayak gini. Dia mengcompile ini ya dengan menggunakan gcc ya. Ya, jadi ini kita
make aja ya, tas dia compile dan cepat ya. Sehingga nanti ada sebuah file berkas atau yang sudah jadi itu ya namanya paket edit M. Jadi kalau kita lihat paket, kita sebut dulu ya, ini ID-nya siapa? Ini ID-nya adalah Budi, UID saya 1000, grup ID saya ini ada grup-grupnya itu ya. Kalau saya jalankan paket edit meme ini, tas, dah saya menjadi ID saya jadi root, jadi 0 ya. Jadi ini sudahlah bubar jalan. Kalau tes ini ya, kalau kita lihat nih saya belum baca readme-nya juga ya. Itu kalau dijalankan tinggal gitu aja ya. Udah. Gitu ya. Ini kan dia sebut ini pakai Debian ya, Trixie segala macam ya. Ini sebetulnya saya kalau dilihat ya ID ya. Ini saya pakai Kali Linux ya, ID kan gitu ya. Kali Linux saya. Tadi ya paket mim ada. Sudah ya. Balik lagi ya, jadi gitu. Ya. Uname -a, maka saya disebutkan ini ya. Kalau saya lihat ini adalah saya pakai Linux, Kali Linux ya ini. Jadi Kali Linux pun bisa. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau kita memberikan shell access kepada orang-orang biarpun akunnya biasa ya, dijalankan ini maka dia bisa menjadi root, bisa jadi admin, bubar jalan lah gitu ya. Memang kali ini kita agak sedikit ini ya dihajar bolak-balik dengan security hole yang mulai bermunculan. Saya nggak tahu apakah ini ya dieksplorasi dengan menggunakan AI ya, bantuan AI atau purely si orang yang iseng aja ya yang menekuni ini kemudian menemukan lubang ini. Gitu. Solusinya tadi ada ya. Jadi nanti lihat di informasinya tadi bagaimana kita memperbaikinya. Sebentar saya tunjukkan ya, solusinya ada nggak tadi? Ada mestinya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada solusinya. Nah ini ya. Jadi ini ya. Jadi bisa ini ya. Jadi kita nanti bisa kalau mau ya menginstalnya gitu. Gitu. Ya. Demikianlah, selamat bekerja keras, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semua dan saya meneruskan ngopi saya dulu.